Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih kembali nih bareng kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Waduh, waduh, waduh pemirsa. Bu Poni dan Pak Ustadz tahu nggak sih Dara tuh lagi keki dan bete banget sih sama Kenapa? ibu Kok kosnya keki Dara. segala sih? Tapi kekinya tuh lebih ke kayak gini loh. Jadi kan di kosan Dara tuh emang jadi makin luas ya sebenarnya karena ibu kos tuh baru kayak nambah 20 kamar gitu. Tapi dia tuh kayak gitu sombong ke Ih, ibu kamu mah kos kepancing ya. lain. Kamu mah kepancing Enggak, ya. Bu, ini mah kayaknya darah ya. sumbernya. Kesel banget, tapi ya udahlah ya jadi gibah kan. Ibu kos ngomongin Iya. bu kosnya punya kamarnya nambah Iya, gitu. ke semua orang kayak gitu. Aku punya kamar baru cuma 20, kalian mah kecil Mungkin- kosannya. Ini Mungkin lagi bahagia bu kosnya kali ya. Mungkin, tapi kan ria ya, geli liatnya juga. Ya, Jangan akunya gitu. jadi jahat. Udah jadi gibah itu namanya Pak Astagfirullahaladzim, ya Ustadz ya. Allah. Kepanjangan nih jadi akhirnya. Kepanjangan ya Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz tuh? Allah gimana tuh Pak Ustadz sikap-sikap kayak gini nih. Ya memang tadi kejadian-kejadian seperti itu memang dimanapun akan ada. Saya sampaikan tadi itu tergantung bagaimana sikap kita. Bagaimana bisa menyikapi keadaan seperti ini. Nah, maka di bulan Ramadan kita belajar ataupun diperintahkan untuk bisa menahan segala ujian. Di antara kita bisa menjaga pendengaran, penglihatan, hati kita, mulut kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena itu akan merusak terhadap pahala saum kita. Ya. Maka di antara untuk menjaga lisan kita, di antara dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan, kita akan menjadi orang-orang yang tadi bisa mencegah lisan. Ya Pak Ustadz ya. Akhirnya yang tadi disampaikan di sabda Rasulullah bahwa siapapun yang bisa menahan gibahnya dari saudaranya, maka itu tidak akan disentuh oleh api neraka kelak di akhirat. Oh ya ampun. Ini lisan bener harus dijaga. Ya, Dara. kemudian di dunia, bukannya ketika di dunia kita bisa menjaga lisan dari membicarakan orang lain, menjaga gibah, maka itu wajahnya akan bersinar. Iya tak? Masya Allah. Bukan dari Wajah. skincare ya Pak ya? Wajahnya bersinar ya Pak alami, Ustadz ya, ya. alami ya. Nggak usah Jadi- ditambal-tambal apa Jadi gitu, begini, Pak Ustadz jadi ya. ketika coba lihat aja gini Bu Poninya Teh Dara, ketika umat Islam sudah melaksanakan salat Idul Fitri, setelah sebelumnya ada melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berarti dia bisa menjaga 1 bulan penuh, dia bisa menjaga lisannya kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah melaksanakan salat Idul Fitri, wajahnya berseri, wajahnya bersinar. Bersinar Kenapa? cerah ya Pak Ustadz. Kenapa tuh Pak? Karena sudah bisa menjaga lisannya, sudah bisa menjaga hatinya dengan tidak membicarakan orang lain. Tapi setelah Ramadan, setelah Idul Fitri kita kembali membicarakan orang lain, maka wajahnya akan kembali rumek gitu. Belum lagi Pak Ustadz ya. Kalau pas Idul Fitri mah cerah, glowing gitu. Glowing. Pas Idul Fitri ngumpul gibah Pak. Nah, tapi setelah besoknya jadi glowing, jadi rumek kayak seperti itu. Pak Ustadz mau nanya nih Iya, Pak boleh, Ustadz boleh, nih. Bu. Kan banyak nih pemirsa di rumah mungkin merasakan ya menjadi korban gibah. Ya, Dara pernah merasakan nggak jadi korban Ya, gibah? pernah sih, Nah, tapi pasti kan Dara pernah juga ya jadi ngorbanin korban Bu Kos. gibah Ya. atau korban fitnah Pak Ustadz. Betul. Nah ini bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membantu orang-orang yang pernah terkena gibah Pak Ustadz? Ya. Gimana nih Pak Jadi Ustadz caranya? kalau berkaitan dengan tadi bagaimana kita meningkatkan ataupun membantu memulihkan mental saudara kita yang sudah kena bully ataupun kena gibah, intinya karena sakit saudara kita seiman itu adalah bagian satu tubuh. Jadi ketika satu anggota badan sakit, maka seluruh badannya akan merasakan sakit. Jadi bagaimana kita bisa kembali membantu saudara kita yang kena gibah ataupun karena tadi ujaran kebohongan, maka kita membantu untuk memulihkan. Kalau berkaitan dengan nama baik, kita bantu untuk memulihkan nama baiknya di masyarakat. Pada intinya ibu ini tidak seperti ini atau bapak ini tidak seperti ini, keluarga itu tidak seperti itu, contoh seperti itu Bu. Artinya bahwa kita harus menguatkan kepada mentalnya, dan kemudian kita melakukan sebuah usaha menetralisir ataupun mengangkat nama baiknya kembali, memulihkan di masyarakat. kembali ya betul. nama baiknya. Itu harus kita lakukan ya Pak Ustadz ya. Betul, kita harus dilakukan kalau Sebagai memang kita sesama muslim ya. menganggap itu saudara kita. Saudara kita ya. Seperti itu. Apalagi yang disampaikan itu memang
benar-benar memfitnah ataupun memberikan berita bohong Berita kepada bohong ya Pak Ustadz ujaran ya. kebohongan kepada orang Jadi tersebut. jangan dibiarkan juga kita ya. Jangan. Jadi jangan dibiarkan pemirsa di rumah tatkala kita mendengar sesuatu yang tidak baik ya terkait seseorang, kita pulihkan nama baiknya. Nah, jadi ini ya apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan gitu ya Bu ya. Nah Pak, tapi nih kalau ngomong-ngomong kayak gitu ya, apa sih apa ya namanya? Apakah ada hadis atau ayat Al-Qur'an yang secara khusus tuh nekenin pentingnya ngejaga lisan kita dari bicara negatif gitu tentang orang lain? Karena kan yang tadi ya kita tuh kadang nggak ada aturannya udah weh gitu berarti nggak apa-apa kan suka Iya. gitu ya. Iya Pak Ustadz. Ya, berkaitan dengan dasar hukum tadi surat Al-Hujurat ayat 12 itu sudah merupakan perintah ataupun dasar hukum bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membicarakan orang lain. Kemudian dalam hadis Rasul pun menyampaikan bahwa arbaun ada 4 perkara gitu. Ketika 4 perkara itu ada dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan khosirud dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apa diantaranya itu lisanun zakirun. Maka jagalah lisanmu. Ataupun banyaklah berzikir kepada Allah supaya lisan ini menjadi pembicaraan yang baik ataupun qaulan sadidan, senantiasa berbicara yang benar katanya. Artinya bahwa Rasul mengajarkan dan juga memberitakan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai dalam hadis lain Rasul menyampaikan wala tahasadu, janganlah engkau hasud dan dengki. Kemudian wala tajassasu, dan janganlah kamu mengikuti kesalahan ataupun membicarakan kesalahan orang lain. Nah, itu diantaranya perintah Rasul supaya kita menjaga lisan kita supaya terhindar dari yang namanya ghibah yang memang tadi dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu Bu dan Teh Dara ya. Pak Ustadz nih, saya kan udah punya anak nih Pak Ustadz ya. Dede, Kalau Dara masih gadis Pak Ustadz. Pak Ustadz, nih saya mau nanya Pak Ustadz, bagaimana sih Pak Ustadz cara mendidik anak-anak dalam Islam untuk menghargai privasi dan martabat orang lain Pak Ustadz dalam percakapan mereka? Jadi biar anak saya juga tidak terjebak dengan yang gibah begini Pak Ustadz, biar privasi orang, martabat orang itu tetap terjaga. Tentunya pemirsa di rumah juga merasakan hal yang demikian nih untuk kaum emak-emak gitu ya Dara ya. Ya, di antara tugas orang tua adalah memberikan pendidikan ya. Sehingga Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-9, wal yahsal ladina law tarakum min khalfihim dzurriatan di'afan khafu 'alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah apabila meninggalkan keturunan mereka di belakang mereka dalam keadaan lemah. Mereka khawatir terhadap kejahatan mereka dan bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Artinya apa? Bahwa kita punya tugas sebagai orang tua untuk mendidik anak kita supaya anak kita kuat akidahnya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan tentunya kuat ekonominya sehingga sejahtera hidupnya. Maka Allah berfirman, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan bicara yang benar. Kemudian bagaimana kata Bu Purnia tadi cara mendidik anak? Jadi ketika kita ada suatu pembicaraan yang memang ini bukan konsumsi buat anak-anak kita, kita jangan berbicara hal-hal yang memang bukan kapasitas anak kita di depan anak kita. Jadi artinya kita harus ngobrol ataupun berbicara di jauh dari anak dari kita. anak, ya. Jangan itu ngobrol pun yang memang Jangan anak diajak ngegosip ya nih Pak itu Ustadz ya. jangan. Jadi Adek-adek. Jadi- Mama usik. itu bahaya. Saruana itu. Sarwana. Betul Pak Ustadz ya. Intinya mah jangan ketika ngobrolin permasalahan orang tua jangan di hadapan anak-anak kita. Itu Bu, di antara mendidik anak kita. Wah luar biasa banget ya Bu ya. Alhamdulillah nambah lagi ilmunya. Ibu Nambah sebagai ilmu. ibu juga bahkan ditambahin ya Betul. tentang gibah ini. Dan Dara juga makin banyak banget ilmunya nih. Daging semua nih obrolannya Pak Ustadz luar biasa. Nah tapi ditahan dulu ya. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Karena ada yang mau lewat dulu. Nah pemirsa buat kamu yang mau tanya-tanya kita bakal bacain nih di segmen selanjutnya. Jadi langsung aja ya. Kamu bisa kontak kita di 0813 9447 7912. Dan jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi di Senja Berkah. Pasti berkah.